RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Apakah bisa disetujui? Terima kasih. Revisi UU TNI dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Komisi 1 DPR RI menyepakati rancangan Undang-Undang RUU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk dibawa ke tingkat 2 atau rapat paripurna. Kesepakatan ini diambil dalam rapat pleno RUU TNI antara Komisi 1 DPR RI dan pemerintah yang digelar pada Selasa, 18 Maret 2025. Awalnya, Ketua Komisi 1 Utut Adianto membuka rapat kerja bersama pemerintah dan menjelaskan bahwa seluruh tahapan proses RUU TNI telah dilalui. Saya buka dan rapat bersifat terbuka untuk umum. Artinya semua mekanisme Pak Menkum, Pak Menteri Hukum sudah kita lalui. Mulai datangnya surpres, kemudian penugasan dari pimpinan ke Komisi 1, kita sudah mengundang semua stakeholder, dan terakhir juga kita sudah menyelesaikan rapat panja. Ujar Utut di ruang rapat, Selasa, 18 Maret 2025. Jadi lanjut dengan tim perumus dan tim sinkronisasi, dan tim Mustimsin juga sudah melaporkan kepada panja. Kita juga sudah rapat dengan Panglima TNI, para kepala staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kata dia, setelah membuka rapat, Utut pun mempersilakan perwakilan 8 fraksi di Komisi 1 DPR RI untuk menyampaikan pandangannya mengenai RUU TNI. Hasilnya, seluruh fraksi menyatakan sepakat membawa RUU TNI ke pembahasan tingkat 2 atau rapat paripurna DPR RI untuk disahkan. Selanjutnya saya mohon persetujuannya, apakah RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia untuk selanjutnya dibawa pada pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI untuk disetujui menjadi undang-undang. Apakah dapat disetujui? Ini belum kencang, yang paling kencang Pak Oleh malah. Apakah bisa disetujui? Terima kasih. Boleh tepuk tangan dong. Jawab seluruh peserta rapat. Diberitakan sebelumnya, DPR dan pemerintah telah memproses pembahasan revisi UU TNI selama beberapa waktu terakhir. Perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup perpanjangan usia dinas keprajuritan, penambahan kementerian lembaga yang bisa diduduki prajurit aktif menjadi 15 instansi, serta tugas TNI terkait operasi militer di luar perang. Secara terperinci, terdapat 4 pasal dalam UU TNI yang direvisi. Pertama adalah pasal 3 mengenai kedudukan TNI. Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad dan juga potongan draft RUU TNI yang diberikannya kepada awak media, terdapat penambahan frasa yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis untuk pasal 3 ayat 2. Dengan demikian, pasal 3 ayat 2 dalam RUU TNI berbunyi, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI itu berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan. Kedua adalah revisi pasal 7 ayat 2 mengenai tugas operasi militer di luar perang. Dalam revisi yang dilakukan, TNI dapat membantu menanggulangi ancaman siber, membantu dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri. Revisi juga dilakukan pada pasal 47 mengenai kementerian lembaga yang bisa diisi prajurit aktif. Dalam RUU TNI, jumlah instansi yang bisa diduduki prajurit aktif berjumlah 15, bertambah 5 dari aturan yang berlaku saat ini. Berikut daftarnya. 1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara. 2. Pertahanan Negara. 3. Dewan Pertahanan Nasional. 4. Kesekretariatan Negara yang menangani urusan Kesekretariatan Presiden dan Kesekretariatan Militer Presiden. 5. Intelijen Negara. 6. Siber dan atau Sandi Negara. 7. Lembaga Ketahanan Nasional. 8. Search and Rescue SAR Nasional. 9. Narkotika Nasional Pengelola. 10. Perbatasan Kelautan dan Perikanan. 11. Penanggulangan Bencana. 12. Penanggulangan Terorisme. 13. Keamanan Laut.
14 Kejaksaan Republik Indonesia, 15 Mahkamah Agung. Kemudian, revisi juga dilakukan pada pasal 53 UU TNI mengenai usia pensiun bagi prajurit aktif. Dalam RUU TNI, terdapat kenaikan usia pensiun bagi prajurit aktif berdasarkan umur dan pangkatnya. Untuk pangkat bintara dan tamtama, pensiun pada usia 55 tahun. Sedangkan perwira hingga pangkat kolonel pensiun paling tinggi 58 tahun. Sementara itu, perwira tinggi, pati, bintang 1 pensiun usia 60 tahun, pati bintang 2 pensiun usia 61 tahun, dan pati bintang 3 pensiun usia 62 tahun. Untuk pati bintang 4 bisa pensiun usia 63 tahun, tetapi masa kedinasannya bisa diperpanjang sebanyak 2 kali oleh Presiden RI sesuai kebutuhannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.